Balik lagi nih ke PSBB, obrolan santai banteng bradus. Kenapa lu baru mulai ada ketawa? PSBB, bilangnya PSBB tapi buka masker. Ini kan jauh-jauhan. Oh, jaraknya bisa jauh lagi dong. Ini ada Mr. Budi. Ini Mr. Budi ini kita boleh bilang apa ya? Customer. Seorang Tapi jadi teman. dari customer jadi teman. Jadi berapa tahun ya? 2012. 8 tahun. 8 Wih. tahun. Ini dari apa? Belum punya mobil. Masih pakai sepeda. Ini penjelajah sejati nih. Lu mau kemana aja ditabrak sama dia. Di Aceh aja berapa tahun? Walah. Waduh. 2 bulan doang. Jadi suka sosial, jiwa sosialnya tinggi. Katanya. Kata siapa ya? Kata orang-orang, nggak tahu juga kita. Nah. Kerja aja kita. Hari ini kita mau ngobrol santai aja. Jadi mobilnya baru di refreshment lagi nih, ganti stiker ulang semuanya. Yoi. Pasang. Jauh beda ya. Aku nggak jauh beda jadi. pengen Biar pengen jadi mudaan dikit ya. Biar nggak redup, tacap-tacap dikit Tacap aja. Untuk status udah merit atau single? Jangan diumumin di sini deh, nggak enak. Tapi silakan daftar di bawah sini. Terus yang mau daftar. Kan lu kan banyak yang nungguin katanya lu. Oh, Buka kartu. Silakan daftar di bawah sini. Klik dan like dan subscribe. Ini temen apa dari customer, temen main PUBG. main PUBG. Ini kalau temen main minum. PUBG sama dia, Udah nggak boleh. Udah nggak boleh sekarang. kalau main PUBG sama dia nggak boleh satu game nih. Boleh. Diomelin lu panggil gua cuma satu game lu katanya. Paling dikit mesti 4-5 game gitu ya. Nah. Temen camping, temen gaul. Kita udah pernah camping ya, Udah. tapi baru hari ini beli rooftop tent. Iya. Ini ngerasain rooftop tent ini mau kemana nih bud? Belum tahu. Beli aja dulu. YOLO. Hah? YOLO apa itu? You only live once. Oh Nah, ya. jadi beli aja dulu. Kalau masih mampu ya beli dulu, pakainya kapan nanti pikirin lagi. Daripada nanti pas mau pakai nggak mampu sakit kepala. Bisa dicicil lagi ya? Cicil. Harus cicil itu harus. Dapat poin. Dapat poin. Bayarnya nggak berat. Akhirnya nggak berat. Nggak kaget gitu loh, Nggak nggak kaget. jantungan juga ngelihatnya sih. Satu kredit jadi ada gunanya. Ada gunanya. Jadi ngebatasin ada tanggung jawab tiap bulan ada kewajiban. Nih hari ini kita mau nanya nih. Perjalanan lu paling ekstrim selama ini nih bud? Menurut lu. Kalau lu jangan samain sama gue. Pakai mobil apa jalan kaki? Wah, yang kaki. Ya ada yang naik mobil dulu. Ini kan kita kan jualan barang mobil nih. Kita nggak jualan barang. Kalau mobil waktu gempa Padang. Gempa Padang tahun berapa itu? 2006 atau 2007 ya? 14 tahun yang lalu ya. Ya. Nah, 2006. Nah, Kalau nggak salah ya 2006 atau 2007. lu ngedaftar atau tahu-tahu aja pokoknya? Ah, waktu itu kita Panggilan. berangkat Karena kan gempa. Gempa. Terus tahu-tahu lu jadi relawan aja. sebenarnya kita memang tiap kali ada bencana nasional ya, yang skalanya nasional dan kita lihat kita punya kapasitas mencukupi atau punya kemampuan, istilahnya kalau kapal pesawat nabrak di gunung kita nggak punya kemampuan ya kita nggak berangkat. Tapi kalau kayak gempa kita punya kendaraan, kita punya peralatan, kita bisa membantu, ya kita berangkat. Nah, kebetulan waktu lagi Padang itu terus terang saat itu nggak punya mobil. Nah, jadi lu berangkat karena merasa mampu dan merasa terpanggil pengen nolongin kalau sebisanya gue apa gitu lah ya. Wah, lucunya waktu itu sebenarnya kita pengen berangkat tapi kita nggak punya channel dan kita juga nggak punya kendaraan, nggak punya peralatan, jujur kata. Tapi Punya niat karena doang, no? punya niatnya, cuma punya niat. Terus kebetulan ada temen yang punya mobil, nanya berangkat nggak? Saya jawab nggak bisa berangkat pak, nggak ada mobil. Pakai mobil saya aja. Dipinjemin waktu itu, dipinjemin mobil Hilux. Nah, jadi pertama kali nyoba Hilux itu di Padang. Jadi sebelumnya tuh punyanya cuman Kijang kapsul. Jadi waktu ke Pangandaran tsunami, kita berangkat pakai Kijang kapsul, bangku belakang dicopot semua, dibuat isi peralatan. Nah, pada saat ke Padang udah naik Hilux. Dikasih pinjem Hilux. Nah, pas kita udah dikasih pinjam Hilux, karena saya juga terdaftar waktu itu di Basarnasnya Koramil Setiabudi, nah, di Satya Buana. Dari sana kita tanya gimana nih, kita dari Satya Buana ini mau berangkat nggak gitu. Terus dari
pimpinan dibilang kalau memang kalian mampu bersedia silakan diizinkan. Berapa orang tuh? Ini berarti nyetir dong? Nyetir Dari Jakarta. Jakarta dong? Oh, 3 hari 3 hari berangkat berapa orang? berempat. Tim yang lain yang dari Basarnas berangkat pakai Hercules di drop ke sana, kita yang dari daratnya. Lama di situ? Lumayan ya, 2 ya? minggu lebih ya. Karena kan terus sampai di sana kita gabung dengan IOF-nya Padang. IOF Padang waktu kita datang mereka kesulitan punya kendaraan tapi nggak punya logistik yang untuk dibagikan. Oh, berarti sumbangannya? Nggak ada, cuman punya tenaga dan kendaraan. Nah, waktu itu saya mewakili teman-teman di sana ngebantu berdiskusi dengan dialog dengan bupati. Akhirnya kita nyambung tuh, mereka bupati punya logistik tapi nggak punya kendaraan, kita punya kendaraan nggak punya logistik, akhirnya sinergi. Nah, kita bantu klop. Tapi pas kita bantu, target kita itu dikasihnya yang areal bisa dijangkau dengan Kijang. Kita nggak mau, kita nyarinya yang memang terputus. Waktu itu Padang tuh banyak orang fokusnya kan di kota. Kota itu kan ada hotel yang rubuh tuh, hotel apa namanya itu. Terus ternyata sebenarnya dari data Kopassus, waktu itu kita juga punya teman-teman di Kopassus sama dari stasiun TV, media, dapat informasi ada 3 desa yang terputus. Nggak bisa ada akses? Nggak ada akses. Dia punya jalan itu dari utara putus, dari selatan juga putus, longsor. Itu kita terobos. Nah itu berarti Akhirnya itu effortnya bareng sama anak-anak IOF. Itu IOF, Kopassus, kumpul semua media, Trans waktu itu. Tembus tuh dalam waktu. Nah, pas kita mau masuk itu ternyata dari PU baru diratain pakai beko. Tapi kendaraan umum nggak bisa masuk. Off-road jadinya. Ada teman lagi dari Obor Berkat Indonesia punya logistik dua mobil box ya waktu itu ya. Mau masukin nggak bisa masuk karena nyangkut terus kan, jalannya kan bukan aspal, bukan batu, masih tanah hancur-hancuran gitu. Nah, akhirnya kita yang ngawal. Jadi kita ngawal, kita bawa tim dokter. Saya waktu itu bawa dokter dari Kopassus, Obornya bawa mobil box, teman-teman IOF bawa yang kelas berat punya 4-wheel-nya. Kita punya Hilux lebih banyak buat ngangkut medis sama ngangkut personil. Ini kalau yang tembus akhirnya. Pernah lihat mobilnya Bang Budi, nanti dilihat nanti lihat. Mobilnya memang nyentrik nih, ada tulisan rescue gede dan ada tempelan-tempelan. Apa aja tuh tempelannya tuh? Ya, tempelan itu kan kebetulan punya teman-teman dikasih lah kayak tempelan BNPB. Bahasanya sebenarnya kita tidak murni sebagai anggota tetap. Kita dimasukkan dalam kategori sebagai dibilangnya apa ya? Dibilangnya relawan yang cadangan. Tapi dibikin bukan relawan juga ya. Ada sebutannya. Ada sebutannya potensi atau apa gitu. Oh, oke. Pokoknya ketika itu dibutuhkan bisa ya. Jadi kita ya saling menjaga kontak dengan mereka ketika mereka butuh dan kita punya peralatan dan kita siap, kita langsung datang aja lapor. Kayak waktu di Pangandaran juga sama, saya datang lapor waktu itu lapornya ke Danramil ya. Berarti ada nomornya dong, ke register segala macam. Kalau yang terregister itu di Koramil. Di Koramil sebagai anggota tetap di sana. Tapi kalau di lapangannya ya kita cuma lapor aja ke komandan tertinggi penanganan bencananya. Kita lapor, kita informasikan kita punya peralatan apa aja. Terus kita minta arahan untuk areal medan di mana yang kita bisa bergerak. Terus kita pelajari pemetaannya. Udah kita masuk. Setelah kita masuk, kita beri laporan kegiatan kita selama periode itu, tugas-tugas yang kita udah kerjain. Dari Aceh tsunami. Kita pertama Aceh dulu ya. Oh, yang pas tsunami tahun 2004. Hari kedua. Mr. Budi hari kedua berangkat. Terus 2005 semua tuh. Bengkulu, itu lagi baik-baik Padang, Jogja, Situ Gintung, Cianjur yang tebingnya jatuh, nimpa desa rata, ya. Terus Pakistan. Ini berangkat. Itu gimana ceritanya, Bu? Dari yayasan sih, yayasan yang NGO lah, NGO ada di Indonesia NGO-nya, tapi base-nya dia di Taiwan. Nah, NGO ini minta perwakilan dari Indonesia karena
Pertama kan Indonesia kita sangat bersaudara dengan kaum muslim ya, dibandingkan dengan negara lain. Jadi kita sudah mengenal aturan, tradisi dan lain-lainnya dalam Secara keislaman budaya itu, ya, nyambung lah. Terus kita juga berhasil waktu ngebantu di Aceh, terus kita juga banyak membangun perumahan-perumahan. Jadi kita udah terbiasa dengan manajemen pengungsi. Nah, terus diminta perwakilan dari Indonesia untuk mewakili internasional NGO ini tugas di Pakistan pada saat itu yang gempanya korbannya 40.000 orang. Nah, berarti rasanya gimana buat pada saat ketemu ada korban apa gimana tuh? Merinding, deg-degan, seneng. Kalau dari karena- trainingnya sendiri gitu gimana sih? Apa udah tahu semua atau setiap mau Tidak ada training yang bisa memenuhi ya keadaan itu, kalau berubah skill ya. perubahannya. Kalau training skill dasar ya? sekarang bicara dunia zaman sekarang, lihat Google itu bisa, belajar dari YouTube bisa, pelatihan bersama kita kerjasama. Kayak saya kan waktu itu latihannya sama Pol Airut di Pondok Cabe. Nah itu latihan sama mereka, terus kalau enggak sama PMI untuk kesehatan, untuk kayak bagaimana ngasih CPR dan lain-lain. Nah, itu kita bisa ambil trainingnya, tapi yang paling sulit itu training mental. mentalnya ketika ada di situasi langsung itu yang karena pernah siap ya. Tingkat stresnya, paniknya, Capek dan segala macam capeknya, ya. terus belum lagi kendala bahasa, kendala Oh, iya. bagaimana memobilisasi, manajemen. Koordinasi Terus segala macam. kalau kayak pengungsi, selain masalah makan, sanitasinya mereka, Waduh. kesehatan mereka itu yang sulit. Nah waktu ya terus harus siap mental. Kayak di Pakistan nggak mandi 2 minggu, itu udah biasa. Kalau di Aceh mentalnya ya paling berat itu waktu kita boleh bilang 2 minggu pertama itu yang paling berat. Karena di 2 minggu pertama itu masih belum ini semua ya, masih berantakan dah, musik Ya. situasi siapa lapor siapa nih, siapa wah. belum. bukan cuman itu, yang paling berat itu mental ngelihat mayat. Oh, Jadi kita tuh bergeletangan di mana-mana ya? bergeletangan di mana-mana, berbagai bentuk, dan kita harus ngelihat dari kondisi dia masih utuh bisa diangkat sampai dengan dia Pegang, udah angkat masuk. tuh. Hah? Ngangkat masuk ke ini ya. Betulan saya dapat posisinya logistik. Oh, Tapi ya kita turun di lapangan dan saya lebih banyak ke konsentrasi yang masih hidup. Jadi kita waktu itu sempat ngungsiin 400 keluarga dari pulau besar apa pulau Aceh waktu itu. Jadi mereka itu hanyut ke bawah terombang-ambing sama kayu-kayu itu sampai ke pinggir, sampai ke sungai di Acehnya itu, di kota Banda Aceh itu ada sungai besar. Kita lempar tali, mereka naik dari kayu-kayu itu tuh, mereka lari-lari dan sekali terus mereka naik. Nah itu yang kita evakuasikan, kita bantu kesehatan, pengobatan semuanya, tempat tinggalnya, tendanya. berarti sebenarnya kalau ada bencana lagi siap aja dong. Secara makin ketemu, maksudnya ya mungkin habis dari Padang terus gempa terus Ada pepatah gini loh, sesama relawan, kalau bisa kita jangan ketemu lagi. Karena seringkali kalau ketemu hanya ketemu pada saat bencana. Dan ketika ada bencana pasti ada korban. Jadi kita sebenarnya relawan tuh ya kalau dibilang, oh kamu tuh pahlawan, berat. Kenapa berat? Ya kayak satu kebanggaan padahal di belakang itu tuh korban begitu banyak gitu. Jadi kayak mengambil prestasi dari orang yang mengalami kerugian. Itu sebenarnya rasanya juga ya. malu Ya. gitu. Jadi cuman yang membuat kita masih pengen turun kenapa? Nah ini motivasinya apa? Mati kan nggak bisa Tujuannya. dibawa. Apapun juga kita punya mobil, punya pesawat kan nggak bisa dibawa kalau mati. Yang bisa dibawa ya nanem, kalau di Islam bilangnya akhlak, Nanam budi, ya. budinya, namanya budi. Iya. Budi. Jadi nanem, Lagi nambung budi. istilahnya nanem apa? Budi menanam budi. Nanam Kalau kasih nama anak, nama budi bisa jadi kayak gini kan? nanam dolar akhirat lah kita sebutnya. Jadi ya itu pun belum tentu ya kita terjun Tapi gitu kan lo banyak. punya kapal, Bud. Belum, Oh, iya. Kan tadi punya. belum tentu ya kita terjun segitu banyak, terus istilahnya dosa kita apa itu terbayar belum tentu. Ya. Kita juga nggak tahu karena kadang banyak yang turun di daerah bencana sebagai relawan juga nggak murni. Ngomong jujur ya, Ya. ada yang punya motivasi karena dibayar, karena pengen terkenal atau pengen Ya. bergaya gitu ya. Nah, jadi sulit. Kalau kita ya kita melihat sebenarnya nggak usah nunggu bencana sih. Gitu. Kalau kita bilang harus siap, setiap saat kita harus siap. Kalau kita bilang nolong orang, setiap saat ada kesempatan ya kita nolong. Ya. Itu juga reasonnya kenapa mobilnya disiapin. Mobil disiapin. Meskipun nggak dipakai,
banjir aja turun ya Bud ya, Jakarta banjir ya. Jadi kalau memang perahu karet ada. Jadi kalau memang kita bisa, ya kenapa enggak? Seperti corona ini juga pengennya sih turun. Kemarin udah laporan ya. Udah daftar, tapi mungkin karena dilihat spek umur, spek kesehatan, nggak memenuhi syarat, ya disuruh di rumah aja. Bantu secara edukasi aja. Tapi kalau waktu yang banjir di Pluit, gue pernah lihat mobilnya dia nih. Ya, banjir di Pluit, tinggal di apartemen M. Dia lewat-lewat ya? Enggak, gue lihat mobilnya. Itu gue sempet cariin lu ya, ini mana? Waktu itu saya handle, kalau di Pluit handle 4 perahu karet. Nah, kalau Pluit waktu itu kita evakuasi 400 itu jiwa. tahun berapa ya? 2000 Pluit ya? 2000 belum Ahok. Udah dong. Udah Ahok dong. Baru masuk. Tunggu. Baru mulai Ahok. Lagi zaman Pak Ahok kan katanya kan 2014 tuh. Ya, Ya. 2012. 2012 ya? Enggak dong. 2013 2014. Oh benar-benar, pokoknya mobil baru punya mobil Halo, baru punya mobil Halo. Baru punya Halo. Terus handle 4 perahu karet, evakuasi 400 jiwa dari waduk. Jadi ada tempatnya Lions Club, tempat cuci darah, darahnya Lions Club tuh dialisis di sana. Iya. Dia nampung pengungsi dari sekitar waduk dan itu terendam. Udah sini Kita yang evakuasi keluar. Ini bukan Waktu itu iklan gua ya. liat mobil itu Haus. lagi turun. Lagi dong tamu masa nggak dikasih minum. Tangan plastik itu masih ada. Ini kalau ke Banteng selalu dapat ginian. Kacang. Spesialis kalau ke Banteng. Nah, Saking excited ya. terus Pluit kan terus nih ngilang nih Budi nih, dia banyak kegiatan nih, bangun kapal ya waktu itu ya. Bangun kapal kapan ya? Lama itu ya. Oh enggak, itu main PUBG dulu, berantakan dulu Ya. ya. Abis itu kan nggak terlalu banyak. Habis 2012 nggak ada banyak bencana. Nggak ada banyak bencana ya. Bencana kecil-kecil aja lah. Terus nggak lama Sekarang bangun kapal tuh. bencana Ya. tidak alam namanya kan. Hah? Sekarang namanya kan bencana Bencana tapi tidak tidak alam. Ya kita sih nggak ngeliat alam ke alam, yang penting kalau memang kita dibutuhkan kita berangkat lah. Intinya itu. Kadang juga nggak ada bencana kan, program-program sosial kayak panti asuhan. Kita bangun juga ada waktu itu di daerah Bekasi. Orang tuh di Facebook galang dana ya. Ya, galang ada juga Kebakaran kita di mana? Gunung Sari, di Kartini. Kartini, iya. Ada juga kita bantu pembangunan MCK di Bekasi. Ya, terus ya lihat yang ada kita keliling aja. Nah, peran mobil Mr. Budi nih, mobil lo terhadap apa namanya sosial, jiwa sosialnya kan ada jiwa sosial lah. Peran mobil sepengaruh apa sih sebetulnya? Kenapa sih sampai harus nyiapin? Emang secara mental kalau begitu ada mobil kita jadi lebih pede aja karena Apa aja sih juga yang lu siapin di mobil? Sebenarnya punya nggak punya mobil itu nomor 2 kalau dalam sosial ya. Tapi tentunya kalau kita punya lebih banyak fasilitas, resources, otomatis yang kita bisa lakukan juga lebih banyak gitu. Ya. Tapi yang penting kalau sosial itu niat dulu kan. Niat itu yang harus dijaga. Jangan karena uang, karena apa, terus jangan juga terpaut saya hanya punya ini, bisa ini. Sebenarnya kalau bicara sosial, kita ngasih orang minum segelas saja air pada orang yang haus itu udah sangat jauh lebih tepat daripada kita nabur garam di laut istilahnya gitu. Jadi jangan membatasi diri atas kekurangan yang kita punya. Tapi kalau punya mobil bisa dimanfaatkan banyak hal. Banyak halnya apa aja tuh? Ya kita ketemu orang di jalan, kayak waktu itu pernah sekali hujan besar, ada mobil mungkin dia meleng, dia masuk ke separator busway nyangkut. Tarik. Kita yang bantu tarik keluar. Terus ada mobil waktu itu selip ke jerumus pinggir trotoar dekat kali, ya kita bantu tarik keluar. Kadang kita juga bawa peralatan pemadam. Kita pernah ngelihat tukang somai kompornya meleduk. Oh ya? Dia punya di Muara Karang, dia punya gerobak mau kebakar. Langsung kita pas lagi begitu kita lihat, kita bisa melakukan sesuatu. Ada hidran di mobil, kita turun, kita semprot, kita bantu. Kalau waktu itu sama gua inget ya yang di pick. Yang mana tuh? Yang ngidupin. Oh, mobil mogok. Nah, mobil mogok, kita punya jumper kabel ya? Iya, ada aja di mobil dia. Jadi, Lu masih inget tuh ya? Cewek seksi maksudnya? enggak lah, sok berapa teman-teman mereka segerombolan. Segerombolan kita lihat kalau memang, jadi Cewek seksi nggak bawa kabel nggak bawa tolongin gitu ya? jadi maksudnya niat sosial memang harus dijaga. Ya. Gitu. Jadi kalau niat sosial ada, kita ngelihat orang Bantu. orang buta mau nyebrang, kita bantu dia nyebrang gitu. Tapi kalau kita punya mobil ya tentunya mungkin lebih banyak yang kita bisa lakukan, itu aja sebenarnya. Jadi waktu perahu karet
anak gua di rumah lu bawa ya, temenin lu ya. Kebetulan semua yang di sekitar saya kasih pendidikan yang sama, yaitu harus punya jiwa sosial. Jadi untuk awal-awal mereka mungkin takut, mereka mungkin nggak ngerti, ya sedikit kita paksa ikut. Kita yang jaga, kita yang training, langsung di lapangan kita lengkapi peralatan safety-nya, kita yang monitor, kita yang ngasih arahan, dia harus ngedayung atau harus gimana, cara gendong pasien, kita kasih training langsung. Jadi ya kalau ada bencana, anak-anak di rumah, di kantor, Standby, siap. ngikut berangkat. Tapi kalau mereka ada yang keberatan ya kita juga nggak boleh maksa. Oh iya, Nggak boleh. Karena serelanya ya. Jadi kita tanya dulu, ada bencana ini, saya mau turun, siapa mau ikut? Nah, kalau mungkin aja kadang bukan anak-anak yang turun, teman-teman di Facebook ada yang mau ikut, ayo. Selama mencukupi kenapa enggak? Facebooknya banyak nih followernya nih, komennya. Karena ini makanya kalau ngomongin Budi nih unik nih. Mr. Budi ini 3 hari nggak kelar. sosial iya, tukang foto, demen banget fotografi. Jadi kalau senang lihat Instagramnya boleh, Facebooknya boleh. Ini tuh koleksi fotonya juga sadis-sadis ya. Enggak lah, baru belajar. Kameranya juga mahal-mahal. Oh iya. Tapi gue pengen tahu kerja apa sih? Nah ini belum sampai kerjaan aja nih. Waktu Hobi. ada. Kita pertama kali camping diajaknya paling lengkap. Kita sampai kaget. Minjem. Ini orang lengkap amat barangnya. Terus udah gitu ada kompartemen. Masih belum ada drawer dulu ya. Oh. Tapi udah box-boxnya udah belajar gitu. Udah rapi. Kata ini ya, kategorinya udah ini Udah buat jelas. garpu. Waduh, udah capek deh. Ini juga belajar banyak. Biar cepet. Belajar banyak. Kalau turun camping, lapangan. Gimana nggak supaya kalau hujan air nggak apa? Kalau mau boker gimana? Oh, iya. Kalau itu sih gue tahan sih waktu itu. Pagi-pagi pulangnya ke Jakarta. Gampang kok itu. Tapi apa namanya, tenda aja punya berapa banyak Bud ya? 2 atau 3 ya? Lebih hampir 10. Hampir 10 tenda. Tenda yang paling gede yang lu punya berapa orang Bud? Bisa muat 10 orang. Tenda tentara dong. Nggak disewain ya Bud? Kalau bencananya kita angkut. Nah itu dia. Duitnya dari mana sih? Duitnya dari mana ini? Wih, Duitnya dari mana? Iya. Kadang kalau lagi tidur suka jatuh gitu dari langit. Kita main PUBG masih pakai handphone, lu langsung beli iPad yang main banget. Main PUBG orang masih pakai HP. Ternyata ada iPad, pakai iPad ya Bud ya. Enggak lah, karena ada kebutuhan. Jadi kalau saya tuh mikirnya gini loh, gue mikirnya Lo jangan jaim lu pakai saya. ya udah gue deh. Kalau gue gini, harus membedakan kebutuhan dan keinginan. Oke. Gitu. Jadi kayak gue beli tenda. Ya memang orang mungkin ngelihatnya itu hanya sebatas keinginan. Kalau gue ngelihatnya gue butuh, karena kalau gue lagi turun di lapangan atau gue pada saat kayak gue di bencana gitu ya, gue kalau gelar tenda di bawah, daerah bencana itu kan masih rawan tiba-tiba ada longsor, ada banjir, kita evakuasinya juga bingung. Salah satu aturan sebagai relawan itu harus bisa menjaga diri sendiri dulu, baru bisa menolong orang lain. Gitu. Nah jadi ya selagi kita mampu, kita lihat, ini sesuatu yang kita butuh, ya why not? Beli yang terbaik kalau Berarti perlu. salah satu rooftop tent itu salah satu pemikiran lu ini bisa membantu gua. Betul. Selain di seneng Ya, kan? selain untuk camping lah ya, selain untuk camping kita kalau ke daerah bencana, kita kesulitan, kita mau tinggal di mana, udah tinggal buka, kita istirahat. Besok kita tugas lagi. Tapi lihat-lihat, kalau seandainya kita bencananya masih di dalam kota, terus perlunya karena banjir, kita perlu perahu karet, ya jangan bawa tenda juga, gitu loh. Justru harus diisinya perahu karet. Tapi kalau kita perginya sampai keluar kota, terus salah satu tugas kita adalah manajemen camp pengungsi. Nah, kita perlu ada laptop, ada printer, ada genset, ada tempat tinggal, pengolahan air minum untuk bantu masyarakat, terus kayak peralatan alat potong, cangkul, pacul, ya kita siapin. Nanti sampai di lokasi kita temukan RT RW-nya, warganya yang kita muda-muda yang masih kuat, kita koordinasikan, ayo kita sekarang mesti bangun WC umum dulu nih, biar orang nggak pada buang air sembarangan. Kemudian tenda untuk tempat tinggal, terus ntar anak-anak bagaimana untuk mereka sekolahnya, untuk yang sakit, yang perlu minum, dan lain-lain. Jadi ya itu dulu, kalau mobil dilengkapin sesuai dengan kebutuhan, jangan karena keinginan. Kalau ikutin keinginan nggak ada habisnya. Tapi kan tenda sampai 10. Tenda 10 tuh sumbangan. Oh, sumbangan. Orang ngelihat kita karena sering terjun, dan kita banyak anggota yang ngikut, atau kadang anggota yang berangkat modal nekat, nggak punya peralatan. Ya kebetulan kita punya, terus ada orang ngelihat
sumbang nih buat kamu, ya udah kita simpan, kita jaga. Problemnya kan sekarang banyak orang yang dikasih barang nggak dijaga, pas mau dipakai hancur. Ya kan? Nah kebetulan kita dipercaya sama beberapa teman-teman yang kita bisa ngurusin barangnya. Kita berapa bulan sekali kita buka tendanya, diangin-anginin, dibersihin. Kalau yang sobek kita jahit gitu. Kecuali sampai udah nggak bisa lagi, ya udah. Nah, ngomongin hobi yang lain nih. Overland touring nih, kalau lagi si Budi nih camping. Terakhir kemana nih terakhir? Wah, udah lama. Kalau dulu setiap tahun, Mau kemana? setiap akhir tahun dulu, Desember itu 2 minggu sampai 1 bulan. Ini udah mau Desember lagi nih. Iya, tapi kan corona. Hmm. Kalau biasa kita road trip memang. Paling tepat dong. Hah? Paling Justru tepat lagi dong. COVID ini, orang kan jangan deket-deket lah, social distancing. Tapi Ya. daripada lo nginep di hotel, Oh jelas. Iya dong. Cuman ya belum ada planning. Tapi kalau ada teman-teman yang ngajakin, ya ayo siapa aja. nih, siapa? Kita emang tergantung kiri kanan aja. Kalau kiri kanan mau berangkat, why not? Camping itu mendingan cowok semua apa sebagai Kamu. cowok sebagai cewek? Camping. Saya lebih suka camping bawa keluarga, bawa anak. Kenapa? Suasananya tuh Beda. beda. Kalau cowok Beda, semua beda. bawaannya mah. Kalau ngobrol begini beda nih kalau depan kamera. Enggak, kalau pergi nih ya cowok semua bawaannya ugal-ugalan. Ya. Kalau ada ceweknya jaim-jaim Oh, ya. iya. Kalau enggak ya nggak enak lah, ada yang Kalau naksir, keluarga- ada yang ini macam-macam. Kalau keluarga Kalau paling keluarga pas ya? lepas, kita main sama anaknya, kita ngobrol juga future, lagi perlu udah umur begini mau nyari apa lagi sih? Emang umur berapa? Itu Boy. 1 juta pertanyaan, 1 juta dolar. One million question. Itu kapal nggak mau dibahas tuh. Oi, nah sekarang ini makanya nih Budi Ditanya dengan tadi sejuta gua pesona penghasilan itu banyak nih. Tapi ini belakangan lagi Pengusaha sibuk nih, Ini ternyata. ngomongin banting apa ngomongin apa? Udah, ini ngobrol doang. Ini ngobrol santai, apa Oke, yang mau diomongin? oke, boleh. Jadi untuk membiayain kegiatan sosialnya, membiayai equipmentnya, Budi ini pengusaha juga. Pengusaha salah satu usahanya dulu termasuk sebagai apa tuh di DPR? Bukan di DPR. Kebetulan dulu kita pernah jadi ketua asosiasi pecinta koi. Koi. Ya, jadi kita dulu yang mengatasi Jadi ini di kalangan koi lu beken dong. kurang tahu, mesti tanya sama orang koi. Jangan nanyanya ke saya dong. Gue pernah lihat dia di bawah nih, lagi ada acara dia sibuk duluan nih. Wih, Yang koinnya kayak bayi. Yang gede. Gede-gede kayak bayi. Nah, kebetulan Juri dulu itu juri. lo jadi juri ya? enggak, Oh, bukan jadi juri. Dapat jadi duitnya dari situ. enggak. Gila. Jadi ada orang menang. Jadi gini. Omongan lagi. Kebetulan kita dari sosial itu kan dari SMA. Gua dari SMA ya. Udah SMA 1 udah masuk sosial. Pertama kali itu diperkenalkannya tuh sama satu guru komputer malah. Dia ngajakin, bantuin dong. Ya udah bantuin aja, kita nggak tahu itu apaan. Belakangan baru tahu, oh yang kita lakukan tuh yang disebut sosial. Waktu itu kita melayani panti jompo. Jadi oma opa itu kita bawa ke restoran, kita siapin makanan, kita suapin. Bagi gua waktu itu SMP? SMA 1. Wih, Jadi waktu itu gue mikirnya, seru nih bisa ngasih makan oma opa, seneng aja gitu loh. Nggak tahu kalau itu yang disebutnya sosial. Belakangan baru tahu kayak kecanduan. Akhirnya masuklah ke Palang Merah Dunia. Waktu itu bagian kita nungguin orang donor darah tuh, kalau ada orang donor darah kita yang bagian ngasih stempel, daftarin, terus udah selesai kasih Indomie, kasih roti. Kalau dia pingsan kita yang ngurusin. Gitu. Akhirnya ngerembet ya macem-macem lah. Kalau koi? Nah, koi ini juga termasuk sosial. Apa hubungannya nih sama sosial? Jadi gini. Koi sama sosial? Kasih makan ikan? Bukan. Waktu awal kita jadi waktu awalnya kan di rumah tuh miara koi. Oh, oke. Kecil-kecilan karena orang tua seneng gitu. Nah, kita yang ngurusin. Tapi karena kita orangnya suka penasaran ya, jadi semua dipelajarin tentang penyakit, tentang filter, tentang kimia air. Oh iya. Jatuh-jatuhnya jadi research development. Koi begitu ya. Ya. Jadi secara Jadi ininya. expert ya. Jadi banyak yang kita pelajarin terus diundang sama temen, masuk klub dong. Masuk klub, pas masuk klub teman-teman nganjurin sebagai R&D. Jadi kita dulu tukang kerjanya tuh bikin penelitian, eksperimen, terus dari sana kita bikin semacam esai atau artikel yang terus disebar ke anggota-anggota. Ini loh, kita udah coba pakai obat ini hasilnya begini-begini gitu.
Nah, setelah masa jenjang itu berapa tahun ya? Hampir lama loh, 8 tahun ada kali hanya sebagai R&D. Oh. Karena kita kalau ketemu dengan anggota, kita nggak mau bahas politik, kita nggak peduli soal kepentingan-kepentingan, kita selalu bahasnya ya tentang teknikal gitu ya. Hobi. Dan dianggap, oh jadi nyambung ke semua orang. Ya, nyambung semua orang, akhirnya diangkatlah jadi wakil ketua dulu. Setelah wakil ketua, kalau nggak salah 2 periode, ada sedikit konflik di dalam asosiasi waktu itu. Sebenarnya jadi asosiasi ini terbentuk karena waktu Tahun itu berapa tuh ya Bute? Kayaknya waktu itu Koi sangat lagi happeningnya ya. Ya, lupa lagi kompetisi Koi di mana-mana. Anyway, ya, waktu itu asosiasi dibentuk karena ada wabah KHV. Oh iya. Jadi Terus? Koi herpes virus itu menyebabkan semua ikan-ikan mas itu mati. Ya. Dan dalam waktu yang singkat, akhirnya ditutup sama Kementerian Perdagangan Antar Pulau. Nah, kita di asosiasi ini adalah kumpulan para pelaku dari industri koi ini mencari jalan. Bagaimana solusinya nih, penyelesaian masalah virus ini, virus yang pandemik pada saat itu. Tapi nggak menyerang Pada manusia, koi ya? hanya kepada koi. Cuman sifatnya seperti corona hari ini nih, kalau ngomong Ya, jujur. nanti kita ngomongin tuh. Anyway, Terus dari situ singkat cerita, dia adalah singkat cerita, akhirnya asosiasi ini terbentuk dan kita yang memperjuangkan supaya bisa menyelesaikan pandemik itu, kemudian bagaimana membuka perizinan untuk bisa perdagangan antar pulau kembali, kemudian bagaimana meningkatkan industri perkoian di Indonesia yang ujung-ujungnya notabene adalah untuk benefitnya para petani juga. Jadi anggota kita itu dari tingkat petani, pedagang, importir, sampai penghobi. ya. Nah, kita waktu itu ngebangun asosiasi ini muncul satu semacam mungkin pandangan dari masyarakat bahwa asosiasi itu identik dengan importir doang. Nah, kebetulan gua ini bukan importir. Importir koinya maksudnya. Iya. Padahal kan banyak itu ya, peternak koi ya. Iya, tapi kebetulan memang waktu itu yang duduk di dalam dan banyak kebijakan yang seakan-akan terkesan hanya membela kaum importir gitu. Kebetulan gua nggak jual ikan, bukan importir. Gue lebih fokus kepada kolamnya, filternya, kesehatannya. Budi, balik lagi nih, berbagai Konsultan wujud koi. nih. Dia adalah pembuat disebutnya apa nih? Konsultan kolam dan filter Konsultan untuk biological kolam dan filter. Biological. Terutama koi. Ya, Cupang nggak cupang? nggak perlu filter. Cupang kuat Ya, deh. jadi kan kalau misalkan kita bikin kolam koi, yang paling sering salah adalah pada Filter. saat pembuatan filter. Pembangunan awal. Nah, jadi nggak bisa tuh yang misalkan gua punya lahan segini dipaksain, nggak bisa ya, Bud ya? Bisa kita cari caranya, tapi harus yang tepat. Yang benar. Kalau salah, ujung-ujungnya nanti repot sendiri. Nah, ini makanya jadi ada perlu konsultasi yang benar-benar menentukan supaya koinnya baru bisa jadi yang Ya nggak jadi gimana, yang penting sehat. sehat ya. Ya, karena utamanya kita mau melihara silakan, tapi jangan sampai tersiksa dan sakit, gitu ya. Nah, kita masuk di asosiasi itu pemikirannya waktu itu, mungkin kita bisa merubah citra asosiasi sehingga tidak terkesan sebagai importir. Karena kebetulan saat itu juga saya waktu itu ngajar bantu para petani di Jogja. Gue bantu petani di Jogja. Terus gue juga diminta jadi bapak asuh untuk di beberapa daerah sentra penghasil koi. Oh iya, Petani-petani. itu banyak tuh ya, di mana? Blitar, Ya, Tulung ya, Agung, ya, ya. Sukabumi. Ya, Sukabumi. Jadi kita tuh sering keliling ke kampung-kampung. Nah, terus kebetulan dekat sama para petani. Kita sering ngobrol, kita sering bantu program. Nah, jadi waktu kita jadi asosiasi ini punya tujuan gimana ya ngembangin industri koi yang bisa memberikan benefit lebih kepada para petani. Ya. Tujuannya tuh sosialnya di sana. Nggak lama ditarik sama Kementerian Perikanan. Baru dibentuk yang namanya Komisi Ikan Hias Indonesia. Lu sebagai Ditunjuk sebagai ketua. Wih. Nah, tujuannya waktu itu adalah jangan cuma koi doang dong yang diurus. Oh, Cobalah juga diurus ikan hias lainnya gitu. masih jalan itu ya? Kebetulan waktu itu satu periode aja. Itu satu masih periode kementerian. zaman Dari Menteri zaman siapa Pak tuh? Fadel, Oh. terus Pak Fadel waktu itu 2 tahun, diganti terus Pak Cicip. Ya. Tapi pas Pak Cicip selesai, masuk ke Ibu Susi itu udah nggak dilanjutkan program iya. itu. Nah, waktu di program Komisi Ikan Hias itu, kita bantu pertama bikin SNI.
ya, standar nasional Indonesia dengan tujuan Untuk apa nih? menciptakan kualitas ekspor Oh, yang standar ikannya. untuk kita bisa Iya. ekspor keluar. Terus kita perjuangkan dengan waktu itu kita sering studi banding dan rapat dengan gubernur China itu di China untuk gimana supaya kita bisa ekspor langsung tanpa harus mengalami terhambat dengan aturan-aturan. Oh berarti banyak pembeli dari China ya? Banyak Mau beli barang dari Indonesia banyak. Nah yang jadi problemnya tuh sering terhambat dengan aturan-aturan yang terkadang dibikin-bikin atau bukan dibikin ya, tapi lebih disebutnya dari kedua belah pihak yang kadang tidak sinkron. Oh. Jadi misalkan dia minta surat karantina, tapi karantina kita ntar dibilangnya nggak dianggap suratnya atau gimana. Nah, kita ingin menyamakan persepsi itu. Nah, kita sering rapat dengan mereka. Oke, China mau karantina, syaratnya standarnya apa? Nah, kita harus samakan standar itu sehingga keluar dari Indonesia memang sudah langsung diterima, jangan dikarantina 2 kali dong gitu loh. Nah, kita tujuannya gitu Prosedural berarti ya? atau membangun yang namanya semacam sentra ikan hias, pengepul ikan hias di China yang semua dari Indonesia. Pengelolaan karantinanya bisa dilakukan oleh swasta. Contohnya salah satu waktu itu juga kita punya target ngebangun sentra pelayanan sebelum keluar atau masuk ke Indonesia. Jadi semua ikan hias itu masuk dulu ke areal ini untuk disamakan standarisasinya, baik dari ukuran, kesehatan. Terus kayak masuk juga sama, bagaimana untuk bisa standarisasi sehat baru boleh Nah waktu dipasarkan. itu udah tembus tuh, udah beres? Belum. Keburu- Program yang waktu itu kita berhasil capai itu salah satunya adalah bantuan pemerintah pusat kepada daerah, khususnya petani, yang lebih tepat jenis bantuannya apa yang dibutuhkan. yang maksudnya. dibutuhkan untuk membantu para petani ini lebih mengembangkan industri. Kebetulan kita setiap tahun itu rapat baik dari tingkat petani, pedagang dan lain-lain. Apa sih yang sangat dibutuhkan oleh petani? Nah, kita yang memberikan rekomendasi kepada Pak Menteri. Nanti baru Pak Menteri yang mengajukan ke DPR dan anggaran lainnya untuk bagaimana bisa dilakukan bantuan baik dari tingkat budidaya sampai dengan tingkat pemasaran. Salah satunya pameran di luar negeri, misalkan petani mana yang berpotensi bisa dikirim, nah kita berikan rekomendasinya seperti itu. Tapi ngomong-ngomong sampai ke sana, apakah ini di kementerian yang sekarang lu pengen berkarya dong sebenarnya? Kalau dunia budi kan banyak hal nih. Seperti yang gue bilang ya. Kalau seperti yang gue bilang, gue nggak mencari. Sama seperti bencana, gue nggak mau nyari-nyari bencana. Tapi kalau memang waktu dan kondisinya tepat dan gue dibutuhkan, gue bersedia untuk membantu selalu. Jadi pada saat itu pun Kementerian Perikanan membutuhkan, gue siap membantu. Tapi kalau sekarang kementerian merasa tidak perlu, ya ngapain kita maksa-maksa? Dan kita nggak mau nyari-nyari, bencana juga sama. Kalau ada bencana, kita siap bantu berangkat. Tapi kalau nggak ada bencana, jangan dicari-cari bencana itu gitu. Jadi Budi kalau secara know-how-nya, kalau ada yang mendengarkan, pengen ngobrol-ngobrol sama Mr. Budi, ya di kolam, difiltrasi, ikan koi. Nah, boleh ngobrol nih. Bayar nggak konsultan? Gratis. Gratis ya? Selama waktunya pas. Kalau lagi sibuk sorry, tapi kalau lagi kita nyantai begini mau ngobrol, ayo aja kenapa nggak? Ilmu kalau disimpan lama-lama hilang. Iya gitu ya. Tapi kalau ilmu kita sharing, diskusi, berarti- itu kayak permata dipakai lama-lama makin mengkilap. Kalau Berarti- ditaruh di kantong hilang Kalau lama-lama. gratis, penghasilannya masih dari mana? Ini masih belum dijawab. Ada orang, korek lagi. ada orang kan, oh dia suka ngobrol, ada orang mau taunya beres deh, gua nggak ada waktu, pokoknya lo urusin. Dan kita juga ada beberapa bisnis lain, nggak cuma ini doang. Berarti kan ngomong-ngomong apa namanya, ilmu nggak dipakai luntur, Hilang, hilang. Jadi harus dipakai. harus dibagikan. Ini nambah ilmu baru lagi nih. Nah. Kemarin lulus apa? Sertifikat kapten. Apa yang namanya? Bukan. apa tuh? Buku pelaut. Pelaut. Lo boleh ngapain di laut? Ya boleh nyetir. Boleh nyetir. Boleh nyetir kapal. Nah, Budi punya hobi. Sim lah, sim. Yang terkini, yang terbaru, hobinya the latest adalah lagi suka ngulik kapal. Sampai bikin kapal udah 2 ya? Baru satu yang jadi. Satu yang jadi. Yang satu lagi progres. Orang baru mimpi punya kapal, dia punya Kapalnya apa satu. dong? Ceritain. Finisi. Finisi. Finisi itu kapal layar tradisional yang kalau dulu ada duit 100 perak tuh, nah itu ada gambar kapal layarnya tuh, nah itu dia kapal.
kapal kayu ya. Nah, kapal kayu yang Lu namain? asli, namanya Ratana Pinisi. Kenapa Ratana? Ratana kalau dalam keyakinan Buddhis itu artinya permata. Permata. Nah, kita berharap Pinisi ini bisa menjadi permata untuk memberikan cahaya bagi mereka yang tersesat dalam badai. Waduh, Dalam banget. Filsafatnya begitu. Jadi misalkan badainya badai apa? Mungkin Dalam. pikiran orang lagi kusut, dia Iya. mau berlibur, dia naik Pinisi ini, dia dapat masukan atau dapat pencerahan, dia pulang tenang, dia tahu jalurnya dia harus kemana. Oh, itu jadi kalau orang yang lagi tersesat boleh masuk di situ, pulang-pulang dari situ senang. Happy, dia relax, dia bisa ngarah hidup dia lebih baik lagi. Harapannya begitu. Oh, itu naiknya dari Kebetulan saat ini kapalnya lagi parkir doang nih, nunggu nanti lewat Ya, corona, baru kita main-main mungkin di Komodo, di Takabonerate, di Wakatobi. sedang di pause, jadi kegiatan. Sementara kapalnya di hold lagi dulu, pause. Iya, menunggu pandemi lewat. udah pandemi lewat, vaksin lewat, semuanya ini Kita jalan melaut, lagi. kita melaut, kita main di laut aja. Diajak berapa dong. tahun? Tentu. Setahun lebih kita nggak ketemu ya di Ya, sono. diajak Ngurusin minta duit. kapal, Iya. 1,5 tahun. Tahun setengah ya. Tahun setengah kita Main tidur PUBG aja tapi masih sempet main PUBG. Main PUBG di kapal. kapal. Sempet main di kapal. Tidur, Waktu belum jadi di kapal, main di rumah warga. Iya, main di kepala tukang, rumahnya kepala tukang. Oh, jangan teriak-teriak, ada tidur. Mainnya di rumah kepala tukang, di kampung lah, tinggal di kampung, mau dinding kayu. Berbaur sama rakyat nih. Jadi kalau si Budi ini kemanapun selalu dengan ini rakyat berbaur. Apa sih jati diri? Iya. Berhasil. Toh semuanya sama, tulang putih, darah merah. Wih, dalamnya. Semua lapar mau makan, mesti makan. Udah kenyang mesti buang air, sama capek ya mesti tidur. Iya. Di luar itu kan hanya kulitnya aja. Mukanya dong beda. Dikupas, kalau dikupas dalamnya semua sama lah. Orang ngalamin, semua suku ngalamin sedih, seneng, happy, marah, semuanya juga ngalamin. Kuncinya ya komunikasi lah. Kita sering ngobrol-ngobrol gini kan jadi tahu, oh pikirannya kemana, tujuannya apa, nah, kita sejalan apa enggak, itu aja. Jadi sekarang si kapal Pause. pause dulu, lagi di hold, sementara nggak ada. Tapi nantinya berharap bisa buat jadi sebuah destinasi bagi para orang yang tersesat. Enggak lah. Ya tapi intinya liburan ya itu ada kapal Happy. yang bisa kontak. Karena kapal kita agak berbeda. Pertama kapal kita yang kita nomor satu kan adalah safety dan Oh. navigasi. Iya. Makanya kita dapat penghargaan ini juga. paling Pamer, ribet pamer, banget nih pamer, ngomongin pamer, safety pamer. nih. Ya. Kebetulan safety dan navigasi harus nomor satu. Iya, ini ngomongin Kebetulan safety. kalau orang rescue selalu safety. Iya. Radio maunya semuanya channel. Harus komplit. Jadi kebetulan kapal kita ya, diakui oleh Syah Bandar sebagai kapal yang paling lengkap. Siapa dan bandar di mana nih? Di Bira. Saat itu ya. Saat ini dong. Saat ini Ya. diakui sebagai kapal yang paling lengkap untuk tingkat safety-nya dan tingkat navigasinya. Kebetulan di kapal kita juga nanti ada pelayanan tidak sebatas hanya kura-kura, tapi ada mau meditasi, Wih. mau yoga. Wih, Jadi bukan hanya sebatas oh datang happy for apa gila-gilaan ugalan enggak. Malah di kapal kita lebih tenang, jadi kayak Jual nikmatin alkohol? sunset, enggak. enggak. Kita nggak jual alkohol, malah yang Oh, ada sendiri? kita jualnya sebenarnya kita juga nggak rekomen bawa sendiri. Jangan ya. Karena naik kapal aja udah mabok bagi beberapa orang. Apa lu minum lagi tambah mabok nanti kan? Tapi itu kan mabok sakit. Tapi Lain kalau maboknya pas. maboknya beda. kalau Lain kita maboknya. nawarin apa? Nikmatin sunset sambil minum teh, bertukar pikiran, kita introspeksi, apa yang kita bisa perbaiki lebih baik lagi ke depan. Pulang dari sana fresh, Wih. nggak mikirin apa-apa, santai. Jadi sosial nggak nih kapalnya nih? Yes. Bayar nggak? Bukan soal bayar. Ada sebenarnya. Dapat itu dari mana nih? Sebenarnya ada alasan lagi nih kenapa bangun kapal. Waduh, apa nih? Waktu itu ke Labuan Bajo kita foto trip. Oke. Nah, dari foto trip itu gue kebetulan moto satu anak perempuan cantik orang Flores. Oke. Ternyata dia tuli dan bisu. Oke. Nah di situ kita ngelihat sedikit sedih gitu loh karena ngelihat anak-anak ini ya yang mereka demi dapat uang koin mereka lompat jembatan meskipun kelihatannya mereka senang begitu loh tapi jadi gimana terus kalau kita ke rumah mereka itu mereka tempat tinggalnya sekolah yang nggak pakai sepatu sekolahnya bolong-bolong genteng dan lain-lain kita pengen bisa balik lagi ke sana secara kontinu bukan satu kali tapi kita bisa balik terus ke desa dia di pulau itu
untuk gimana membangun sekolahnya atau si anaknya punya masa depan secara kontinu, secara periodik kita datang dan melihat progresnya. Maka dari itu Kita pengen begitu. Nah, untuk bisa ke sana mesti punya kapal. Iya. Kalau kita mau ke sana sosial tapi pergi trip nyewa kapal mau habis berapa? Udah sekalian lah bikin kapal supaya nanti kita bisa bisnis di situ. Terus bisnis itu sudah kita sisihkan sekian persen untuk program pembangunan sosial mereka. Ada. Iya. Wih. Nah, termasuk salah satunya kita pengen bikin nanti semua tamu kita selalu ajak ke situ. Kita udah siapin perbekalan yang nantinya mau disumbangkan ke mereka, tapi tamu yang menyumbangkan, yang memberikan. Nah, kita jelasin bahwa ini dari uang sewanya kalian yang sudah disisihkan untuk membantu anak-anak ini. Kita mau bikin program begitu. Jadi nanti kita pilih pulau-pulau yang kita bisa develop. Bukan soal agama ya. Iya. Ya kalau memang mereka muslim, mereka masjidnya udah hancur, kita bantu bangun, gak ada masalah. Kemanusiaannya dong. Kayak waktu di Sula kemarin, waktu di Bira, ada masjid perlu AC karena kondisi, bantu. Kita pokoknya kalau ada kesempatan jangan dihindari. Bisa kalau travel lain mah suruh paksain satu tempat, titip suruh belanja malah tuh Kita enggak. lain ya. Karena kalau kita nggak usah belanja, kalau perlu Malah duitnya yang udah lu bayar udah jadi satu paket Buat anak-anak. nolongin orang. yes. Wih, Memang gila. target kita begitu. Dan kita nantinya keliling mencari pulau-pulau ataupun nelayan-nelayan yang memang kita bisa buatkan kerjasama untuk pembangunan program. Seperti di Takabonerate itu ada suku air. Iya. Jadi mereka tuh tinggalnya di atas air gitu. Nah itu salah satu yang kita pengen nanti bangun hubungan dengan mereka untuk gimana bangun sekolahnya atau apa pendidikan mereka. Itu yang kita pengen coba. Berarti Ini semua yang dilakuin Ya kebetulan yang kita lakuin semua Bermanfaat. selalu ada dasarnya. Kayak kita ada distributor pompa udara. ya. Itu juga Oh, ini ada dagangnya dasarnya. nih. Dagangnya oh nih. ini penghasilan ya. Penghasilannya. Kebetulan itu juga ada dasarnya. Kenapa kita mau pegang Baru keluar nih. Ini kayak menyelam sambil minum air, dan Betul. airnya buat ikan. Habis itu ikannya dimakan, semuanya bermanfaat sampai ke ujung. kayak kita ya, kita kebetulan kan kita dapat bisnis distributor pompa udara ya Sunaga. Itu pompa itu bertanggung jawab 90% dari septic tank. Oh, oke. Jadi banyak orang dia makan tahu kotorannya dibuang kemana dia nggak tahu, cuma taunya ngeflush. Tapi dari toilet turunnya kemana kan nggak tahu. Oke. Seharusnya setiap rumah itu punya septic tank. Jadi kotoran itu semua masuk di situ dan itu diolah dulu sebelum boleh dilepas ke sungai sehingga tidak mencemari sungai. Nah, untuk bisa tidak mencemari sungai ada kriteria di AMDAL yang harus dipenuhi. Salah satunya dissolved oksigen, tingkat oksigen yang terlarut di dalam air. Terus COD, chemical oxygen demand harus rendah, BOD harus rendah biologicalnya. Nah, ini hanya bisa dicapai dengan teknologi biological. Jadi kita memelihara bakteri yang akan memakan semua kandungan kimia ini dan menetralkan si air sehingga air yang keluar dari septic tank itu setelah dikasih pompa udara setelah diolah di dalam septic tank itu air yang keluar tidak bau, tidak berwarna dan tinggi oksigen. Untuk bisa mencapai ini dengan kultur bakteri yang membutuhkan oksigen. Nah, butuh oksigennya dari mana? Dari pompa udara kita. Jadi, kenapa kita mau bisnis pompa udara ini? Supaya membantu tidak mencemari lingkungan, paling nggak mengurangi lah. Tujuan target kita itu ya. Jadi banyak Pabrik dong, pabrik ya. bukan cuma pabrik, perumahan. Makanya kita sering tuh memberikan edukasi untuk orang memasang, tapi kan banyak orang ya berpikirnya oh ini bisnis gitu. Padahal kita juga banyak nyumbang buat pembangunan MCK apa segala dengan menggunakan mendidik masyarakat metode-metode ini. Nah, kebetulan pompa kita dipakai di perikanan, di udang, di industri, di pengolahan limbah, banyak dipakainya ya. Terima kasih, bersyukur apa yang kita perbuat. Alhamdulillah selalu daji berkah. Ya udah kita Mereknya teruskan. apa pompanya? Yasunaga. Yasunaga. Yasunaga Airpump. Dan satu-satunya pompa buatan dalam negeri. Buatan Indonesia. Kenapa namanya kayak nama Jepang? Perusahaan Lisensi. Jepang. Oh, iya. Dan kita buat Budi ekspor. pompa. Jadi satu-satunya pompa udara internasional, kualitas internasional yang diproduksi di Indonesia. Produksi Hanya pompa Indonesia. Yasunaga. mau ganti baterai lagi. Habis. Closing dong. Masih cukup, Pak? 3 menitan. 3 menit. Ya udah. Oke, Jadi Budi panjang. Nah, jadi Mesti Budi bikin episode 2. episode 2 ya.
Ini ngobrol-ngobrol sama si Tadi Budi. baru mobil. Dia belum Sosialisasinya. Mobil belum. dia belum ngomongin kenapa belanja sama Banteng Mas, belum Oh, tahu iya. nih. Belum. Itu nggak Iya. cukup ini mah 3 menit. Tadi lu bilang apa? Kata lu kalau Itu nggak masuk kalau sekarang ini ngomongin sesi keduanya. nanti kita bikin sesi kedua. Besok mau. kita Boleh. kupas Besok kok bisa Bisa Pak? Sabtu nggak bisa. apa aja. Iya. Ya, lu rumah deket tinggal ngesot aja lu. Iya. Tinggal lu atur aja kapan mau. Ya pokoknya nanti kita mau part 2 ya, kita ngomongin ini mobil udah diapain aja dan kenapa jadi begitu mobilnya. Kenapa mau pasang ini itu? Iya. Nah, fungsi-fungsinya. Sama Oke. mungkin bisa menjawab misterinya yang belum terjawab. Penghasilan. Masalahnya dari mana? Oke, itu dulu. Nantiin episode part keduanya sama Mr. Budi. Thank you.